Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Syarifah dengan NPM 48, dosen pengampu Ibu Syafiatul HSSI M Biomed. Saya di sini ingin mereview jurnal dengan judul Identifikasi Bakteri E. coli pada air minum di rumah makan dan kafe di Kelurahan Jati serta Jati Baru, Kota Padang. Pendahuluan, air merupakan senyawa yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi yang tidak dapat digantikan fungsinya dengan senyawa lain. Penggunaan air terutama dan vital bagi kehidupan, yaitu sebagai air minum. Salah satu pemeliharaan minuman untuk melindungi kesehatan masyarakat adalah pengawasan terhadap kualitas air minum. Hal tersebut dikarenakan air minum merupakan salah satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup besar dalam kehidupan. Air dari sumber harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sampai air tersebut memenuhi syarat kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas air dapat ditinjau dari segi fisik, kimia, dan bakteriologis. Menurut Permenkes RI nomor 492 Menkes per 4 2010, persyaratan secara fisik air minum tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak keruh. Persyaratan bakteriologis, air minum tidak boleh terdapat bakteri. Sedangkan secara kimia, air tidak boleh mengandung senyawa kimia beracun dan setiap zat terlarut dalam air memiliki batas tertentu yang diperbolehkan. Penggunaan air minum tidak hanya di rumah tangga. Air minum juga digunakan oleh pedagang makanan seperti tempat rumah makan dan kafe. Pedagang biasanya memperoleh air dari damiu dan air yang dimasak. Depot air minum sudah ada sejak tahun 2002. Depot air itu sendiri adalah industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli. Metode dari penelitian ini yaitu menggunakan metode dengan uji Most Probable Number atau MPN dan dilanjutkan dengan McConkey agar. Hasil yang didapatkan diolah secara manual yang diolah dalam bentuk tabel. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, hasil pemeriksaan air minum dengan uji MPN test. Ada 13 sampel, yaitu 81,25% dari 16 sampel yang menunjukkan indeks MPN yang positif. Terdapat 3 sampel dengan indeks MPN tertinggi yaitu 115 per 100 ml, sampel sebanyak 2 sampel dan 96 per 100 ml sampel sebanyak 1 sampel. Indeks MPN terendah yaitu 2,2 per 100 ml sampel sebanyak 3 sampel air minum dengan nilai indeks MPN 0 per 100 ml sampel. Indeks MPN didapatkan 62,5% dikategorikan air minum yang kurang bagus, 12,5% dikategori amat buruk, 6,25% buruk, dan 18,75% dikategorikan sebagai air minum yang bagus. Yang kedua yaitu identifikasi bakteri E. coli dalam air minum dengan McConkey agar. Didapatkan 13 yaitu 113 sampel yang menunjukkan pertumbuhan koloni bakteri merah muda dari solusi pertumbuhan McConkey agar. Koloni yang tumbuh adalah E. coli. Ini di samping adalah hasil dari menggunakan metode McConkey agar. Yang ketiga yaitu perbandingan rumah dan kafe ditemukan bakteri E. coli. Perbandingan rumah dan kafe yang positif ditemukan koloni E. coli di Kelurahan Jati dan Jati Baru, Kota Padang adalah rumah makan yaitu 62,5% dan kafe 18,75%, sedangkan untuk sumber air minum yang dijadikan untuk sampel didapatkan perbandingan yang positif koloni E. coli yaitu air galon 25% dan air dimasak 56,25%. Pembahasannya yaitu
Hasil pemeriksaan 16 sampel air minum menunjukkan bahwa 81,25% air minum pada rumah makan dan kafe di Kelurahan Jati dan Jati Baru, Kota Padang mengandung bakteri coliform yang tidak memenuhi syarat bakteriologis. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Kemenkes RI Nomor 492 Menkes per 4 2010, yaitu air yang digunakan dalam air minum jumlah bakteri E. coli harus 0 per 100 ml sampel. Hasil indeks MPN tertinggi yaitu 2 sampel 115 per 100 ml dan 96 per 100 ml, menandakan air minum tersebut telah terkontaminasi dengan bakteri coliform dan meningkatnya risiko bakteri patogen lain. Semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri coliform, semakin tinggi pula risiko kehadiran bakteri patogen lain. Sebaliknya, semakin sedikit kandungan bakteri coliform, semakin baik pula kualitas bakteriologis air minum. Adanya bakteri coliform di dalam air minum mengidentifikasikan air minum tersebut telah terkontaminasi dengan polusi kotoran. Hal ini tidak sesuai dengan opini dan anggapan masyarakat bahwa air minum yang dimasak di rumah makan dan kafe lebih higienis dibandingkan dengan air galon karena sistem pemasakan air minum tersebut tidak semua air yang dimasak. Mungkin air yang dimasak dicampurkan dengan air mentah supaya dapat mengurangi biaya pengeluaran dari rumah makan dan kafe tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dengan menggunakan McConkey agar didapatkan 13, yaitu 100% dari 13 sampel menunjukkan air minum pada rumah makan dan kafe di Kelurahan Jati dan Jati Baru, Kota Padang terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Hasil negatif pada 0 sampel E. coli yang terdapat pada air minum dapat disebabkan karena tidak higienis proses pembuatan air minum, seperti sumber air minum yang tercemar, wadah yang digunakan tidak steril, bahkan pekerja pemasakan air minum ataupun air dari distributor, perusahaan air minum yang tidak memerhatikan kebersihan lingkungan atau tempat pembuatan air minum, serta rendahnya pengetahuan serta kurangnya kesadaran tentang kebersihan akan menyebabkan air minum terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Air minum yang telah terkontaminasi oleh bakteri E. coli dapat membahayakan manusia karena E. coli merupakan bakteri patogen bagi manusia yang dapat menyebabkan penyakit saluran cerna. Pada usus besar ditemukan E. coli yang dapat bersifat patogen jika melebihi jumlah normal. Diare atau muntaber dapat menyebabkan wabah pada anak-anak. Strain tertentu juga dapat menyebabkan gastroenteritis. Jenis coliform lain seperti Salmonella typhi juga dapat menyebabkan penyakit, yaitu demam tipoid. Bakteri ini masuk melalui mulut dan menyebar ke saluran pencernaan yang akan menimbulkan gejala seperti demam, lemah, sakit kepala, sakit perut, penurunan nafsu makan, dan lain-lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hampir semua air minum terkontaminasi oleh bakteri coliform sehingga tidak memenuhi syarat bakteriologis dan tercemar oleh E. coli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.